Halo pemirsa, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Saya Dina Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 1 yang menilai jelang masa kampanye pemilihan umum 2024, partisipasi publik penting dalam mengawal pesta demokrasi, utamanya dalam menjaga pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Memasuki masa kampanye pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai partisipasi publik penting dalam mengawal pesta demokrasi, utamanya dalam menjaga pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Hal itu diungkapkan Al-Muzamil Yusuf yang sekaligus merespon kasus peretasan data KPU sebanyak 200 juta lebih. Masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan dampak dari kasus peretasan ini. Kredibilitas pemilu yang jujur dan adil bisa saja terselimuti oleh asumsi negatif dari publik. Berkaitan dengan itu, Al-Muzamil meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi, terutama dalam mengawasi proses pemungutan suara yang dimulai dari TPS hingga penghitungan data rekapitulasi di KPU. Karena Undang-Undang Dasar kita pasal 22E, Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan pemilu berjurdil. Itu artinya apa? Pesta demokrasi ini bukan hanya dikawal oleh KPU Bawaslu, bukan oleh DPR, bukan hanya oleh kampus-kampus, tapi oleh rakyat pemilih. Maka tadi saya sarankan, sebagaimana saya pembicaraan kepada Menkominfo yang dijawab oleh Dirjen IKP bahwa pengawas itu harus resmi. Sebagaimana harus terdaftar KPU. Saya bilang ini bukan konteks pengawasan KPU, konteksnya kebebasan informasi publik. Kebebasan informasi publik itu adalah publik berhak mengetahui informasi yang memang bukan rahasia negara. Dan pesta demokrasi ini diikuti oleh 204 juta, jadi wajar mereka untuk terlibat. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya berkaitan dengan dinamika di ruang digital, namun juga berkaitan dengan tingkat partisipasi publik yang produktif dan tidak mudah terjebak dengan kabar hoax. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, berkaitan dengan rencana majunya jadwal Pilkada tahun 2024, tentunya di sini Ketua Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk mempercepat penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD yang merupakan komitmen kesepakatan pemerintah daerah terkait kebutuhan pembiayaan selama dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Berkaitan dengan rencana memajukan jadwal Pilkada tahun 2024, Ketua Komisi 2 DPR RI Samsu Rizal meminta pemerintah dapat mempercepat penyelesaian naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Pasalnya, NPHD merupakan komitmen yang disepakati pemerintah daerah terkait kebutuhan pembiayaan selama dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Dalam pertemuan dengan KPU dan Bawaslu di Pekanbaru Riau, Samsu Rizal menginginkan pemerintah daerah untuk segera duduk bersama pemerintah provinsi. Tujuannya untuk memastikan jumlah anggaran yang dibutuhkan saat pilkada. Apalagi, pilkada tahun 2024 akan dimajukan pada bulan September dari sebelumnya bulan November. Pilkada itu dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan akan kita terbitkan aturannya, perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu untuk pilkada itu dipercepat penyelenggaraannya menjadi bulan September tahun 2024 ini. Nah, ini mesti disiapkan pendanaan yang cukup untuk itu oleh daerah melalui naskah penyediaan naskah hibah NPHD. Nah, jadi oleh karena itu ini yang harus disiapkan, disepakati betul. Tadi kita dapat informasi semula pemerintah Provinsi Riau akan mendukung dukungan untuk NPHD itu. Tapi ya kita dapat informasi tadi belum ada dananya sampai dengan hari ini. Dan belum ada kepastian yang diberikan oleh pihak pemerintah provinsi. Pasca pertemuan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat proses hibah kegiatan belanja kepada KPU dan Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dari Pekanbaru Riau, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, memasuki momen libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di setiap daerah. Tidak lupa juga Alfat, kita mengucapkan nih selamat Natal untuk Betul. para umat Kristiani yang merayakan.
Dan tentunya pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, kembali di TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 6 DPR RI terus melakukan pengawalan terhadap distribusi BBM, khususnya di wilayah Sumatera Barat yang sempat terdampak kelangkaan BBM jenis solar. Memasuki momen libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di setiap daerah. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI terus melakukan pengawalan distribusi BBM, khususnya di Sumatera Barat yang sempat terdampak kelangkaan BBM jenis solar. Anggota Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade meminta Pertamina dapat menjaga stabilitas kebutuhan BBM masyarakat Sumatera Barat. Dalam pemenuhan kebutuhan BBM, Pertamina diminta bersinergi dengan TNI serta lembaga terkait, agar penyaluran BBM di wilayah kepulauan seperti Pulau Mentawai, Sumatera Barat dapat berjalan aman dan terkendali. PR Sumatera Barat ini, Pertamina Sumbar, adalah PR-nya bagaimana memastikan kebutuhan BBM di Mentawai itu harus tepat waktu. Kadang di akhir tahun ini ada kendala cuaca yang menyebabkan kapal sulit merapat di Kepulauan Mentawai. Tadi Pertamina sudah menyampaikan solusi, sudah bekerja sama dengan TNI AL, dan kalau diperlukan KRI yang akan membantu untuk mendistribusikan BBM di Kepulauan Mentawai. Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuairina mengapresiasi langkah Pertamina yang memberikan kemudahan akses dengan membangun SPBU khusus masyarakat nelayan dan petani. Ini ada namanya SPBU yang di pinggir pantai, jadi itu SPBU untuk nelayan. Nah ini digerakkan oleh Pertamina dan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya lihat sih belum semuanya, tapi yang nelayan masih, petani masih menggunakan solar ya. Oh kalau ada itu terbantu, jadi kan dia nggak perlu lagi pergi jauh beli solar. Dari Sumatera Barat, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7. Di sini pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI menanggapi keluhan PT Kreasi Garmen Cirebon. Tentunya terkait sulitnya mendapat tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dengan menyarankan program vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Tentunya melalui program vokasi, tenaga kerja yang direkrut akan mendapat pelatihan sesuai dengan kebutuhan keahliannya. PT Kreasi Garmen Cirebon merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil dengan jumlah karyawan mencapai 1.700. Namun sulitnya mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan menjadi persoalan perusahaan dalam mengembangkan daya saing bisnis. Keluhan itu disampaikan kepada Komisi 7 DPR RI dalam kunjungannya ke Cirebon, Jawa Barat. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto menanggapi bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan lewat program vokasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Melalui program vokasi, tenaga kerja yang direkrut akan mendapat pelatihan sesuai dengan kebutuhan keahliannya, sehingga para pekerja memiliki kemampuan dan mental yang tepat untuk memasuki dunia persaingan bisnis. Tenaga kerjanya saking banyaknya begitu kan, sehingga kelihatannya di Cirebon ini kurang begitu kan, kurang susah lagi untuk mendapatkannya. Oleh karena itu kami tadi selaku anggota tentunya yang saat ini punya ada program vokasi namanya yang bekerja sama dengan Kemenperin, tentu nanti akan memberikan bantuan
berupa program vokasi untuk perusahaan ini, di mana program vokasi ini adalah kita merekrut tenaga kerja baru, memberikan pendidikan, pelatihan, dan menempatkan kerja di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Itu pun sepanjang syaratnya terpenuhi kan begitu, dan orangnya mau ditempatkan di sini. Bambang Hermanto menambahkan Kementerian Perindustrian melalui program vokasinya memiliki 2 dampak positif ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran serta mencetak tenaga kerja handal yang dapat menguntungkan perusahaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kesehatan telah menggunakan metode Wolbachia sebagai inovasi untuk menurunkan angka demam berdarah di Indonesia. Namun, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat menolak inovasi itu. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah agar lebih gencar mensosialisasikan metode Wolbachia. Kementerian Kesehatan telah menggunakan metode Wolbachia sebagai inovasi untuk menurunkan angka demam berdarah di Indonesia. Namun, kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat menolak inovasi itu. Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah agar lebih gencar mensosialisasikan metode Wolbachia. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani menyatakan, pemerintah perlu melibatkan media dan tokoh masyarakat maupun influencer dalam mensosialisasikan metode Wolbachia, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Neti juga mengingatkan pentingnya penggunaan istilah yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi terkait Wolbachia. Seharusnya Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bisa menggalang ya berbagai sumber daya komunikasi, televisi nasional begitu ya, kemudian lembaga-lembaga penyiaran ini bisa dikondisikan sebetulnya oleh pemerintah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelibatan tokoh ya atau influencer yang kemudian bisa menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, karena saya sangat meyakini bahwa ada terminologi yang agak sulit diterima oleh masyarakat ya. Wolbachia itu apa? Itu kan sesuatu yang baru begitu ya. Nah, bagaimana caranya agar pemerintah menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, sekali dengar masyarakat langsung nyambung begitu. Apa yang menjadi tujuan atau harapan pemerintah dengan program seperti ini? Di samping minimnya sosialisasi, banyak kabar hoaks yang beredar terkait Wolbachia menjadi penyebab adanya penolakan dari masyarakat. Untuk itu, Neti mendorong pemerintah sigap dalam merespon hoaks dengan memberikan informasi yang valid dan detail terkait metode Wolbachia. Ken dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memasuki masa kampanye tentunya di sini jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan juga publik. Tentunya dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers, hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu, dari kampanye hingga masa penghitungan suara. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan dengan optimal, di sini Kominfo harus bersinergi dan juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta penyelenggara telekomunikasi agar tentunya akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air.
Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama.
Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain. Harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Rini dan juga pemirsa, bagi para pecinta alam, tentu kegiatan mendaki ini menjadi salah satu kegiatan menarik yang dapat memacu adrenalin. Dan Alfa, tentunya di sini merbabu menjadi salah satu rekomendasi bagi para pecinta alam yang tentunya suka melakukan pendakian. Setuju Rini dan pemirsa, bagaimana dan seperti apa kegiatan menerjang badai di Gunung Merbabu? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, tadi Rini sudah menyebutkan terkait dengan salah satu rekomendasi gunung yang bagi para pecinta alam ini dapat didaki. Karena memang yaitu Merbabu ya, karena bukan hanya keelokan keindahan yang ditawarkan, namun juga sistem keamanan dan keselamatan yang memadai menjadi magnet banyak pendaki setiap tahunnya ke sana. Tentunya tidak kalah menarik sebagai upaya memitigasi bencana di Gunung Merbabu. Gelang pintar menjadi salah satu inovasi dari Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan jelajah Gunung Komparle menikmati Merbabu via Selo pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kegiatan pecinta alam bukanlah kegiatan yang hanya jalan-jalan tanpa resiko. Kali ini kami akan mengajak pemirsa memacu adrenalin dengan pengalaman komunitas pencinta alam Parlemen atau Komparle yang menerjang badai di Gunung Merbabu. Badai memang salah satu faktor resiko yang paling sering ditemui oleh pendaki gunung manapun. Untuk itu, pemirsa TVR Parlemen, kegiatan mendaki gunung harus dipersiapkan dengan matang. Selain logistik yang cukup, kegiatan fisik dan mental pun harus dipersiapkan dengan penuh pertimbangan. Mendaki gunung bukan sarana adu keren atau kehebatan, karena bisa saja nyawa menjadi taruhannya. Dalam pendakian Gunung Merbabu kali ini, tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle terhadang badai di Pos 4 Jalur Selo atau yang dikenal dengan Pos Sabana 1, di mana Komparle mendirikan tenda dan bermalam. Badai berupa angin kencang disertai kabut pekat ini membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Akibatnya nih pemirsa, Komparle urung melanjutkan summit dini hari ke puncak Merbabu karena kencangnya angin serta kabut yang pekat yang bahkan menyelimuti lokasi Sabana 1 hingga puncak mulai dari sore hari. Keelokan alam Gunung Merbabu menjadi magnet ratusan ribu pendaki setiap tahunnya. Keamanan dan keselamatan mendaki menjadi prioritas Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Salah satu inovasi Balai Taman Nasional Gunung Merbabu adalah membuat gelang pintar. Gelang berbahan karet ini mengadopsi teknologi Radio Frequency Identification atau RFID. Chip yang tertanam di dalam gelang berfungsi memancarkan sinyal yang dapat ditangkap oleh menara pemancar di sejumlah titik pendakian, serta di titik patok MH di sekitar jalan pendakian. Tujuannya
mempermudah monitoring para pendaki, serta sebagai upaya mitigasi bencana di Gunung Merbabu. Jalur pendakian ke Gunung Merbabu melalui Selo merupakan satu-satunya jalur pendakian di Gunung Merbabu yang menggunakan teknologi baru ini, demi mempertimbangkan keamanan para pendaki. Tim jelajah Gunung Merbabu Komparle kali ini memilih mendaki ke Gunung Merbabu melalui jalur Selo karena terkenal dengan panoramanya yang indah. Selo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Boyolali, Jawa Tengah. Sama seperti di berbagai jalur lokasi pendakian ke Merbabu lainnya, masyarakat di Selo mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil bumi melalui kegiatan bertani. Namun, kini mulai banyak berdiri basecamp pendakian yang dikelola masyarakat. Sehingga di waktu-waktu musim ramai pendakian, banyak masyarakat yang ikut beralih profesi menjadi porter bagi para pendaki. Selama mendaki melalui jalur ini, pemirsa akan disuguhi aneka pemandangan yang menakjubkan. Kondisi jalur yang relatif mudah dilalui dan cenderung lebih aman dari beberapa jalur pendakian lain ke Gunung Merbabu. Namun sayangnya di jalur Selo ini tidak terdapat sumber mata air ya pemirsa, sehingga pendaki harus membawa air minumnya dari bawah. Mendaki gunung, selain menikmati keindahan jalur pendakian, pemirsa juga harus menikmati ragam flora, seperti aneka bunga-bunga khas pegunungan tropis, seperti cantigi dan edelweiss. Bahkan pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle disambut burung kacer gunung yang riang menyambut tim ekspedisi Gunung Merbabu Komparle. Keindahan dan panorama Merbabu memang tidak ada duanya. Merbabu yang bersanding anggun dengan Gunung Merapi ini menjadi incaran banyak pendaki karena dinilai memiliki panorama terbaik di seluruh Jawa. Dengan topografi dan pemandangan berbukit-bukit, jalur Merbabu sering diidentikan dengan jalur Gunung Rinjani atau jalur pendakian di pegunungan negara 4 musim. Komunitas pencinta alam parlemen atau Komparle merupakan wadah bagi pegawai DPR RI untuk menyalurkan hobi mendaki gunung. Setiap tahun, Komparle rutin melakukan kegiatan pendakian ke berbagai gunung di Indonesia. Komparle sebagai wadah resmi di bawah Korpri Setjen DPR RI memberikan ruang bagi para pegawainya untuk healing sejenak dari kesibukan kerja parlemen di ibu kota. Ingat ya pemirsa TVR Parlemen, kemanapun pemirsa ingin menjelajahi alam, keselamatan harus tetap diutamakan ya. Sampai jumpa di liputan jelajah Gunung Komparle lainnya. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui berbagai kanal. Tentunya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Deni Reski dan juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.